kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, Ibu akan kembali ke pembelajaran tema 2, subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hari ini anak-anak akan Ibu ajak belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan bacakan dulu tujuan daripada pembelajaran ini. Yang pertama, 1. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri khusus dari hewan dan habitatnya. 2. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri khusus dari hewan dan habitatnya. Dan yang ketiga, siswa dapat mencari contoh mengenai ciri-ciri khusus hewan tersebut yang ada di lingkungan sekitarnya. Sebelumnya, anak-anak Ibu akan ajak ke lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita. Anak-anak mungkin di rumah banyak mempunyai hewan atau memelihara hewan atau sering melihat hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya, hewan cicak. Ibu akan membahas ciri-ciri khusus dan habitat daripada cicak. Ciri yang pertama daripada hewan cicak ini adalah memutuskan ekornya atau yang disebut dengan istilah autotomi. Cicak apabila dia ditangkap oleh musuhnya, dia akan memutuskan ekornya untuk dapat menyelamatkan diri. Ciri yang kedua, cicak mempunyai lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya. Pada waktu cicak merayap di dinding, dia akan menangkap mangsanya. Cicak itu mengeluarkan lidahnya yang panjang dan lebar. Ciri cicak yang ketiga adalah pada kaki cicak terdapat bantalan perekat. Bantalan perekat itu berfungsi untuk menempel di dinding atau di tembok, sehingga cicak pada waktu menempel di dinding atau di tembok, dia tidak akan terjatuh. Ibu lanjutkan ciri khusus dan habitat pada bebek. Anak-anak mungkin sudah tahu hewan bebek. Bebek yang hidupnya di darat, tetapi dia sering berenang di air. Dan juga bebek mencari makanan di air. Jadi ciri khusus yang dimiliki bebek adalah 1. Mempunyai paruh berbentuk sudu. Paruh yang berbentuk sudu ini dimanfaatkan oleh bebek untuk mencari makanan di dalam lumpur, sehingga bebek itu mengetahui mana makanan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Ciri yang kedua, bebek mempunyai kaki berselaput. Kaki yang berselaput ini adalah fungsinya untuk mempermudah berenang di air. Ciri bebek yang ketiga, yaitu bulu bebek berlapis lilin atau sering dikatakan bulu bebek mengandung gelembung minyak. Kita sering melihat bebek pada waktu berenang bulunya tidak pernah basah. Yang menyebabkan bulu bebek itu tidak pernah basah karena bulunya berlapis lilin atau memiliki gelembung minyak. Ciri khusus dan habitat kelelawar. Jadi kelelawar adalah hewan
nokturnal atau hewan yang terbang di malam hari. Kelelawar ini juga merupakan mamalia yang bisa terbang. Selain itu, ciri daripada hewan kelelawar ini adalah memiliki kuku pada sayapnya, di mana kuku pada sayap daripada hewan kelelawar ini berfungsi untuk bergelantungan di dinding gua atau mereka menempel di dinding gua. Ciri selanjutnya adalah kelelawar ini mempunyai kemampuan ekolokasi. Kelelawar dapat mendengarkan frekuensi suara tinggi atau yang disebut dengan nama suara ultrasonik. Kemampuan ekolokasi ini membantu kelelawar dapat mendeteksi tempat makanan dan dapat melampaui pada waktu mereka terbang di malam hari, tidak menabrak tebing atau menabrak pohon. Yang terakhir yang Ibu akan jelaskan adalah ciri khusus dan habitat daripada ikan. Anak-anak mungkin semua tahu ikan. Ikan hidupnya di air. Ikan bernapas dengan insan. Nah, ikan juga mempunyai gelembung renang. Kita lihat pada waktu ikan berenang, mulutnya selalu mengeluarkan gelembung-gelembung, di mana gelembung renang ini berguna untuk mengatur gerakan ikan pada waktu naik dan pada waktu turun. Ciri khusus ikan yang terakhir yang Ibu akan sampaikan ini adalah ikan memiliki gurak sisi atau yang sering disebut dengan nama Lenia lateralis. Lenia lateralis ini adalah merupakan alat indera yang digunakan untuk mengetahui perubahan getaran yang ada di lingkungannya dan juga membantu menjaga keseimbangan pada waktu ikan itu berenang. Demikian beberapa hewan dengan ciri-ciri khusus dan habitatnya. Ibu sudah tahu bahwa anak-anak di rumah pasti memelihara hewan. Nah, untuk itu, untuk pembelajaran di rumah, Ibu tugaskan anak-anak mencari beberapa jenis hewan yang ada di rumah atau yang ada di lingkungan anak-anak. Lalu anak-anak mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan ciri-ciri khususnya dan ciri habitatnya. Tugas itu bisa anak-anak kerjakan pada buku halaman 50 di tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Selamat bekerja. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan Ibu. Akhir kata, Ibu tutup dengan para misanti. Om Santi.